Oke, baik. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi yang dimana saya sendiri yang bernama Sanli Polisi Right, yang kedua Christopher, yang ketiga Philip, dan yang terakhir yaitu Arisoka. Di sini kami ingin melakukan seminar proposal yang dimana judul yang kami bawa yaitu pengaruh motivasi dan sikap siswa dalam komunikasi terhadap praktek kerja lapangan. Oke, di bagian pendahuluan yaitu latar belakang. Yang dimana latar belakang ini yaitu pendidikan merupakan proses penentu berkembangnya individual di dalam lingkungan masyarakat. Majunya masyarakat dapat dilihat dari bagaimana kemampuan suatu murid dalam menyelaraskan ajaran yang diperoleh oleh guru. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, definisi pendidikan berasal dari kata pendidikan yang berarti untuk mempertahankan dan memberikan pelatihan moral dan intelektual atau dalam mengajar, bimbingan maupun kepemimpinan. Oke. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjuk bahwa SMK masih mendominasi tingkat pengangguran terbesar. Tingkat pengangguran terbuka SMK pada tahun 2021 berada di jumlah yaitu paling besar yang dimana di tingkat SD atau tidak sekolah sebesar 3,61%, SMP sebesar 6,45%, SMA sebesar 9,9%, SMK sebesar 11,13%, dan diploma sebesar 5,87%, dan yang terakhir yaitu universitas sebesar 5,98%. Oke, kesiapan kerja peserta didik ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dalam diri peserta didik atau internal maupun faktor yang berasal dari luar atau eksternal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kesiapan kerja adalah motivasi dan cara berkomunikasi antara masing-masing karyawan. Menurut Purwanto, motivasi merupakan suatu usaha yang didasari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dan menurut Andreu E. Sikula, komunikasi adalah proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat atau sesuatu kepada sesuatu tempat ke orang lain. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, banyak lulusan SMK yang belum mempunyai kemampuan yang dipersyaratkan, contohnya seperti kurangnya kemampuan komunikasi yang membuat kerjasama tim tidak optimal. Yang kedua yaitu minimnya dukungan yang sebagai motivasi yang dilakukan guru ataupun orang tua terhadap siswa. Dan yang terakhir yaitu masih banyak siswa dengan gangguan mental untuk berinteraksi terhadap sesama teman yang menyebabkan banyak siswa menyendiri baik di sekolah maupun lingkungan tempat dia berada. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengkaji tentang permasalahan mental siswa dalam melakukan komunikasi agar mendapat wawasan yang luas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi dan sikap siswa terhadap praktik kerja lapangan. Yang ketiga, untuk memperoleh gambaran dalam upaya pembinaan siswa agar mampu dan berani dalam melakukan komunikasi terhadap lingkungan sekitar. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yaitu yang dimana manfaat teoristis. Manfaat ini penelitian ini dapat memberikan referensi serta memperluas wawasan maupun keterampilan guru dalam memberikan motivasi yang tepat, sehingga para murid termotivasi dan membuat siswa atau siswi sekolah mampu berani berkomunikasi di lingkungan sekolah maupun lingkungan pekerjaan. Kemudian manfaat praktisnya yaitu yang pertama, bagi peserta didik dapat meningkatkan wawasan dalam hal tindakan yang harus dimiliki sehingga meningkatkan keberanian dalam memulai komunikasi di lingkungan manapun. Yang kedua, bagi guru menjadi sumber tambahan yang harus dilakukan kepada murid sekolah sehingga termotivasi dan mengerti hal yang dapat dalam melakukan suatu komunikasi di lingkungan manapun, baik di sekolah ataupun di lingkungan lainnya. Manfaat penelitian selanjutnya yaitu bagi peneliti sebagai bahan referensi dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar pada masa yang akan datang dan mengetahui pengaruh motivasi dan sikap siswa terhadap praktek kerja lapangan.
Oke, baik. Sekian dari saya. Kemudian saya serahkan kepada Saudara Risoka. Mungkin tidak ada ya? Atau berada di jalan? Atau ada hambatan? Oke, langsung saja saya lanjut bab 2-nya, yaitu kajian pustakanya. Oke, dalam kajian pustaka, yang pertama yaitu kajian teori. Menurut Weiner 1990, pengertian motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu Andre E. Sikula, komunikasi adalah proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat atau sesuatu kepada sesuatu, tempat atau orang lain. Kemudian praktik kerja lapangan merupakan kegiatan yang dulunya disebut dengan pendidikan sistem ganda, yaitu pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di sekolah, dipraktikkan di industri, sehingga akan terjadi kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh di sekolah dengan tuntutan di dunia industri. Oke, yang selanjutnya itu kerangka berpikir. Beberapa permasalahan yang ditemukan peneliti pada siswa atau siswi ditemukan di sekolah, di antara lainnya yang dimana siswa masih memiliki sikap menyendiri di lingkungan sekolah dan luar sekolah, kurangnya perhatian guru dan orang tua terhadap murid, masih kurangnya motivasi dari guru maupun orang tua. Dengan permasalahan-permasalahan yang ada di atas, maka dalam proses pembelajaran perlu adanya motivasi, baik dari guru, orang tua maupun orang lain yang mendorong siswa untuk aktif, untuk berkomunikasi. Dengan itu, siswa dapat mendapatkan ilmu dari orang-orang di sekitar antara lainnya. Dan di antara lainnya itu di dalam PKL atau praktik kerja lapangan. Oke, kemudian yaitu hipotesis. Sugiono menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas. Maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu kurangnya skill komunikasi dalam melakukan percakapan, terdapat adanya kebiasaan menyendiri atau sikap siswa mau bergaul terhadap sesama siswa atau siswi. Kemudian tidak adanya dukungan atau motivasi yang dilakukan oleh guru dan orang tua terhadap siswa-siswinya. Yang selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitiannya. Oke, di metode penelitian ini ada jenis penelitiannya, yang dimana penelitian ini termasuk penelitian ex post facto, karena penelitian ini untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan merunut ke belakang. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Oke, kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian kuantitatif ini dilaksanakan di SMK Negeri 02 Medan. Sekolah tersebut terletak di Jalan STM nomor 12A, Siti Rejo, kedua, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian kuantitatif ini dilaksanakan mulai dari akhir Juli 2025 sampai akhir September 2025. Teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, metode angket atau kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan pada responden yang berhubungan dengan penelitian. Metode angket digunakan pada kegiatan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui sikap dan tingkah laku siswa atau siswi. Data yang akan diperoleh dengan metode angket ini adalah seberapa jauh manfaat dari pengaruh motivasi tersebut. Yang kedua yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia. Data yang akan diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi ini dengan melihat seberapa besar kerjasama siswa atau siswi dalam melakukan pekerjaan. Kerjasama siswa atau siswi dalam melakukan pekerjaan dalam konteks ini difokuskan terhadap aktivitas komunikasi yang dilakukan para siswa atau siswi dalam melakukan praktik kerja lapangan. Oke, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Sesuatu kegiatan penelitian memerlukan suatu alat untuk memperoleh data penelitian. Alat untuk memperoleh data pada proses penelitian sering disebut instrumen.
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ialah angket. Hal ini untuk mengukur seberapa besar para siswa atau siswi untuk diberikannya motivasi dalam mengatasi komunikasi siswa atau siswi di lingkungan sekolah, terutama terhadap praktik kerja lapangan. Oke, baik, sekian dari saya. Kemudian dilanjutkan dengan saudara Christopher Silitonga. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan seminar hasil proposal penelitiannya, yang dimana membahas tentang bab 4, paparan data dan hasil penelitian. Baik, yang pertama membahas tentang paparan data, yang dimana ada deskripsi SMK Negeri 02 Medan. SMK Negeri 02 Medan berlokasi di Jalan STM nomor 12A, Siti Rejo 2, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada awal berdirinya, sekolah ini bernama STM Negeri 1 Medan, berdiri tahun 1952 di atas area 50.000 meter persegi, yang pertama dan tertua di Provinsi Sumatera Utara. SMK Negeri 02 Medan ini memiliki beberapa jurusan untuk penunjang pembelajaran yang ada di sekolah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada desain pemodelan dan informasi bangunan, kemudian yang kedua bisnis properti dan konstruksi, kemudian yang ketiga permesinan, yang keempat teknik instalasi tenaga listrik, yang kelima teknik kendaraan ringan, yang keenam teknik sepeda motor. Baik, selanjutnya membahas tentang hasil penelitian, yang dimana ada karakteristik responden. Pada penelitian pengaruh motivasi dan sikap siswa dalam berkomunikasi terhadap praktek kerja lapangan di daerah Kota Medan, yang menjadi objek penelitiannya adalah murid kelas 10 TKR 1 sampai 10 TKR 3 yang berjumlah 84 mahasiswa. Kuesioner disebar menggunakan Google Form ke berbagai media sosial. Total kuesioner yang disebar sebanyak 84 kuesioner, dan seluruh kuesioner dapat diolah. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang gambaran variabel yang diteliti. Yang pertama, distribusi frekuensi variabel praktik kerja lapangan. Diketahui bahwa dari 84 responden didapatkan penilaian tentang variabel praktik kerja lapangan. Penilaian variabel praktik kerja lapangan secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 2,84. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa praktik kerja lapangan memiliki kategori penilaian yang sedang. Kemudian yang kedua, distribusi frekuensi variabel motivasi. Diketahui bahwa dari 84 responden didapatkan penilaian tentang variabel motivasi. Berdasarkan nilai rata-rata variabel motivasi secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 2,82. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa motivasi memiliki kategori penilaian yang sedang. Kemudian selanjutnya membahas tentang gambaran variabel yang diteliti juga. Lanjutannya, yang ketiga, distribusi frekuensi variabel komunikasi. Diketahui bahwa dari 84 responden didapatkan penilaian tentang variabel komunikasi. Penilaian variabel komunikasi secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar 3,09. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki kategori penilaian yang sedang. Dan yang selanjutnya masih dalam membahas hasil penelitian, yang dimana topiknya itu membahas tentang asumsi-asumsi klasik regresi. Yang pertama, uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan sebagai berikut. Hipotesis nolnya itu residual tersebar normal. Hipotesis pertamanya residual tidak tersebar normal. Jika nilai sig dalam kurung p value lebih besar 0,05, maka hipotesis 0 diterima, yang artinya normalitas terpenuhi. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai sig sebesar 0,120 atau lebih besar dari 0,05, maka ketentuan hipotesis 0 diterima, yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Masih dalam pembahasan yang tadi, yang kedua, uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu, seperti dalam deret waktu atau ruang, seperti dalam data cross section,
Dalam konteks regresi, model regresi linear klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan. Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang berhubungan dengan pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun. Diketahui nilai uji Durbin-Watson sebesar 1780 yang terletak di antara 1628 dan 2372, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, uji multikolinearitas. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai toleransi yang didapat dari perhitungan regresi berganda. Apabila nilai toleransi kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas. Toleransi untuk praktek kerja lapangan adalah 0,569. Toleransi untuk motivasi adalah 0,569. Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF variance inflation factor dengan angka 10. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas. VIF untuk praktik kerja lapangan adalah 1758. VIF untuk motivasi adalah 1758. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian, uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi. Yang keempat, uji heterokedastisitas. Prosedur uji dilakukan dengan uji scatter plot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis. Hipotesis nolnya didapat ragam sisaan homogen. Hipotesis pertamanya didapat ragam sisaan tidak homogen. Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatter plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen atau konstan. Dengan kata lain, tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Terima kasih, itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Christopher Siletonga. Kemudian slide selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Philip Simanjuntak. Baik, terima kasih kepada saudara Solly. Nah, di sini ada hasil penelitiannya. Di bagian asumsi-asumsi klasik regresi itu ada uji linear atas. Untuk menguji linear atas digunakan penghitungan statistik. Dengan catatan jika P lebih besar sama dengan 0,05 maka data tersebut dianggap linear atau dianggap P lebih kecil dari 0,5. Maka data tersebut tidak linear. Didapatkan pada nilai P untuk linearitas masing variabel sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai SIG untuk mempraktekkan kerja lapangan sebesar 0,196 dan nilai SIG untuk memotivasi sebesar 0,443. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas data penelitian ini telah dimenuhi syarat karena semua memiliki nilai P lebih kecil dari 0,5. Dengan terpenuhi seluruh asumsi. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas data penelitian ini telah memenuhi syarat karena semua memiliki nilai P lebih besar dari 0,5.
Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas, maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah layak atau tetap, sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan. Next. Nah, di bagian analisis regresi linear berganda ini ada persamaan regresi. Adapun persamaan regresi yang didapatkan adalah Y sama dengan 5,647 ditambah 0,386 dikali 1 ditambah 0,542 dikali 2. Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah konstanta atau intercept sebesar 5,647. Artinya nilai rata-rata kesiapan kerja dinilai sebesar 5,647 jika variabel bebas tidak ada. Yang kedua ada koefisien regresi B1 sebesar 0,386. Artinya kesiapan kerja akan meningkatkan sebesar 0,386 1 untuk setiap tambahan satuan kali 1 atau praktek kerja lapangan. Jika apabila praktek kerja lapangan mengalami peningkatan satuan, maka kesiapan kerja akan meningkat besar 0,386 dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstantan. Next. Untuk analisis regresi linear berganda ini ada konvensi regresi B2 sebesar 0,542 yang artinya kesiapan kerja akan meningkat sebesar 0,542 untuk setiap tambahan satuan X2 atau motivasi. Jika apabila motivasi mengalami peningkatan satuan, maka kesiapan kerja akan meningkat sebesar 0,542 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. Berdasarkan interpretasi di atas dapat diketahui bahwa praktek kerja lapangan dan motivasi meningkatkan maka akan diikuti peningkatan prinsip kesiapan kerja. Next. Untuk keduanya ini ada koefisien determinasi atau R2. Nah, di sini dari analisis pada yang diperoleh hasil adjusted R2 atau koefisien determinasi sebesar 0,29 artinya bahwa 5,9% variabel kesiapan kerja akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu praktek kerja lapangan X1 dan motivasi X2, sedangkan sisanya 47,1% variabel kesiapan kerja dan dipengaruhi oleh variabel. Selain koefisien determinasi juga dapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel besar yaitu praktek kerja lapangan dan motivasi dengan variabel kesiapan kerja. Nilai R atau koefisien variabel korelasi sebesar 0,740. Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu praktek kerja lapangan X1 dan motivasi X2 yang kesiapan kerja tersebut dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,5 sampai 0,8 variabel. Yang lain tidak dibahas dalam penelitian ini. Next. Ini ada penguji hipotesis. Nah, hipotesis itu atau F-test
F test per serempak. Pengujian F atau pengujian modal digunakan untuk pengetahuan apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak. Dengan kata lain, model yang digugah tetap atau sesuai atau tidak. Jika SIG lebih besar dari 0,5 maka HO diterima atau HI ditolak. Jika SIG lebih kecil dari 0,5 maka HO ditolak atau HI diterima. Berdasarkan nilai F hitungan sebesar 28,507, sedangkan F tabel atau A sama dengan 0,5, DB regresi sama dengan 2, DB residual sama dengan 47. Besar 3,195. Maka F hitungan lebih kecil dari F variabel yaitu 28,507. Lebih kecil dari 3,195 atau nilai SIG F 0,000. Lebih kecil dari A, sama dengan A sama dengan 0,5. Maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti HO ditolak dan HI diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat atau kesiapan kerja dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas atau praktek kerja lapangan XI dan motivasi X2. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Philip Simanjuntak. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh saudara Risoka Prangenangin. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang kedua ada hipotesis 2 atau t-test per parsial. T-test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan hipotesis adalah sebagai berikut. Jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima atau H1 ditolak. Jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak atau H1 diterima. Yang ke A, pengujian hipotesis pertama. H1 B sama dengan 0. Praktek kerja lapangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. Hasil t-test antara X1 atau praktek kerja lapangan dengan Y atau kesiapan kerja menunjukkan T hitung sama dengan 2,604. Sedangkan T tabel A sama dengan 0,05, DB residual sama dengan 47 adalah sebesar 2,012. Karena T hitung lebih besar T tabel yaitu 2,604 lebih besar dari 2,012 atau nilai SIG T 0,012 lebih kecil A sama dengan 0,5. Maka pengaruh X1 atau praktek kerja lapangan terhadap kesiapan kerja adalah signifikan. Hal ini berarti HO ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja dapat dipengaruhi secara signifikan oleh praktek kerja lapangan atau dengan meningkatkan praktek kerja lapangan, maka kesiapan kerja akan mengalami peningkatan secara nyata. B. Pengujian hipotesis kedua. H2 per B sama dengan 0. Motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. Hasil t-test antara X2 dengan Y menunjukkan T hitung sama dengan 3,636. Sedangkan T tabel
A sama dengan 0,05, dB residual sama dengan 47 adalah sebesar 2,012. Karena T hitung lebih besar T tabel, yaitu 3,636, lebih besar 2,012 atau nilai sik T 0,001 lebih kecil A sama dengan 0,05, maka pengaruh X2 terhadap kesiapan kerja adalah signifikan pada alfa 5%. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja dapat dipengaruhi secara signifikan oleh motivasi atau dengan meningkatkan motivasi, maka kesiapan kerja akan mengalami peningkatan secara nyata. Dari hasil keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan kerja secara simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap kesiapan kerja adalah motivasi, karena memiliki nilai koefisien beta dan T hitung paling besar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arisoka dan juga terima kasih atas partisipasinya atas teman-teman dari kelompok 4. Mungkin ini dari presentasi kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.